Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Emak Rumahan. Terima kasih ya sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share video kali ini masih tentang kegiatanku sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, untuk kali ini kita masih berkegiatan di dapur ya teman-teman. Tapi untuk kali ini juga dapurku sudah kelihatan bersih dan juga sudah cukup rapi ya. Karena tadi pagi aku sudah masak, sudah cuci-cuci, terus udah gitu sudah aku lap-lap juga. Tapi yang belum aku kerjakan adalah merapikan cucian-cucian piring dan juga perabotan yang aku cuci tadi setelah masak. Oke, langsung aja kita mulai merapikan barang-barang yang sudah bersih ini. Kita masukin ke dalam lemarinya masing-masing supaya dapurku ini terlihat lebih lega gitu ya. Nah, di sini aku mulai ambil yang paling atas ini kan ada kuali ya. Sebenarnya kuali ini yang paling besar, tapi karena paling besar itu makanya aku taruh di bagian paling atas. Karena kalau aku taruh di bagian paling bawahnya itu pasti nggak bakalan muat ya. Ini aja tempat peniris piringku sudah aku bantu dengan baskom besar yang biasa aku pakai untuk ngangkut jemuran gitu teman-teman. Karena cucian piringku kali ini tuh banyak banget yang kotor. Ditambah lagi kemarin aku habis dapat drama dong. Dan karena drama itu juga lah makanya mau nggak mau kemarin aku harus rapi-rapi, aku harus bongkar-bongkar di kolong meja dapur. Yang akhirnya jadi menyumbang banyak perabotan-perabotanku yang keluar karena memang kotor gitu. Jadi mau nggak mau harus dicuci. Makanya hari ini perabotanku tuh banyak banget yang pada keluar. Padahal kemarin sebagian juga sudah mulai aku masukin lagi. Nah oke lah ya, kita kembali ke drama. Jadi aku pengen cerita dulu ya teman-teman, sebentar ya. Karena semua itu juga berawal dari keteledoran aku sendiri, aku yang gak hati-hati. Jadi mudah-mudahan dari pengalamanku ini membuat kalian lebih hati-hati lagi, jadi gak mengalami hal yang serupa dengan aku gitu ya. Jadi ceritanya gini ya, kemarin itu aku kan lagi masak, terus kalian tahu kan komporku tuh ada dua, dan kompor ada satu tapi dua tungku gitu. Terus di samping kompor persis itu kan ada wastafel atau sink dan ada kerannya juga di situ. Nah, aku udah kebiasaan banget kalau misalnya mau masak air atau mau mengukus sesuatu, pokoknya sesuatu yang membutuhkan air, aku itu pakai tungku yang di sebelah wastafel. Terus keran wastafelnya itu kan bisa dibelok-belokin. Jadi kerannya itu langsung aku alirin ke dalam panci yang memang mau diisi air itu. Nah, kemarin kan aku mau ngerebus air, jadi aku alirin lah itu kerannya ke dalam panci langsung yang di atas kompornya. Terus apinya juga langsung aku nyalain. Nah, nggak tahu kenapa aku tuh kayak yang tiba-tiba lupa gitu aja. Karena aku pikir ngisi pancinya baru dapat sedikit. Jadi akhirnya aku tinggalin buat ngecek handphone. Teman-teman semua tahulah ya, ngecek handphone berasanya sebentar tapi ternyata kan lama. Setelah itu aku langsung ke dapur. Nah, ke dapurnya ini juga nggak sengaja gitu. Pokoknya udah selesai ngecek handphone. Oh iya udah aku lagi masak gitu. Aku balik lagi ke dapur. Ternyata di dapur sudah banjir semuanya. Jadi air yang aku alirin ke dalam panci itu sudah benar-benar penuh full sampai luber kemana-mana. Jadi di bawah kolong meja dapur itu barang-barangnya pada basah semua. Untuk baskom-baskomnya sudah keisi air. Terus di bagian lantainya juga isinya air semuanya sampai depan kulkas, bahkan sampai hampir ke bagian pintu yang ada di belakang aku itu. Dan lihat kejadian kayak gitu aku langsung lari dong refleks ke situ. Dan aku nginjek air yang ada di bagian bawahnya itu. Alhamdulillahnya aku masih Allah lindungi. Jadi walaupun aku kepleset tapi aku masih bisa pegangan kanan kiri. Ya ini salah satu keuntungan dari dapur sempitku ini ya teman-teman. Jadi karena kejadian kemarin itu akhirnya aku harus bersih-bersih semua barang-barang yang ada di kolong meja dapur. Sebagian kemarin sudah aku masukin lagi ke dalam lemari dan sebagiannya lagi yang tadi baru aku masukin ke dalam lemarinya. Jadi sedikit pelajaran dari kejadian yang aku alami adalah teman-teman jangan pernah ninggalin air ataupun kompor nyala gitu-gituan ya. Terus ditinggalnya untuk main handphone, untuk ngecek handphone lah atau apa gitu. Pastikan kalau kalian mau main handphone di saat kalian lagi masak atau lagi nyalain air, kalian harus benar-benar ingat-ingat bahwa kalian lagi nyalain air atau lagi nyalain kompor supaya nggak kejadian kayak aku seperti itu. Oke lanjut lagi ya teman-teman. Tadi perabot-perabotan kan sudah masuk semua ke dalam lemarinya masing-masing. Dan sekarang kita lanjut untuk membersihkan tanaman yang ada di dapurku ini. Nah kalau untuk di dapur ini tanamannya cuma ada sirih gading ya, tapi ada 3 biji. Jadi yang pertama ini yang ada di samping keran yang di atas wastafel atau di atas sink. Terus yang dua itu ada di atas kompor. Nah ini aku lagi ambil ya. Ini lumayan tinggi teman-teman. Jadi sebenarnya kalau ambil tanpa tanpa kursi gitu, tanpa pijakan itu aku harus jinjit gitu.
Nah, karena daun sirih gadingnya ini aku taruh persis di atas kompor dan satu lagi ada di samping kompor. Jadi sudah pasti kalau pas aku masak goreng-goreng atau mungkin rebus-rebus sesuatu, daun-daun ini bakalan kena uapnya langsung. Jadi sebenarnya kasihan juga ya dia di atas kompor kayak gitu karena kepanasan. Tapi setelah beberapa hari, udah beberapa minggu malahan, tapi alhamdulillah daunnya masih baik-baik aja dan mereka numbuh dengan baik gitu. Tapi sayangnya aja jadi glowing gitu. Karena uap panas dari minyaknya itu pada nempel-nempel di permukaan daunnya. Makanya, mumpung kali ini aku lagi mau ganti airnya, jadi sekalian aku lap-lap di bagian permukaan daunnya ya. Kalau untuk batangnya itu lumayan aman, terus di bagian daun, permukaan daun yang bawahnya itu juga sebenarnya nggak terlalu berminyak, tapi nggak tahu kenapa, permukaan daun bagian atasnya ini yang ada kuning-kuning sama ijo-ijonya itu malah berminyak banget. Jadi di sini aku lap-lap pakai tisu ya. Lapnya juga hati-hati pelan-pelan banget supaya daunnya ini nggak rusak. Nah, di sini aku mau potong sedikit akar-akarnya karena ini akarnya udah lumayan banyak banget supaya nanti kelihatan tetap rapi gitu ya. Untuk vasnya juga sudah aku cuci, lagi dikeringin dulu sebentar. Sebenarnya nggak bakalan kering ya, cuman ditirisin gitu aja lah ya. Sambil menunggu aku ngelap-ngelap bagian permukaan daun dari sirih gadingnya. Nah, ini dia vasnya sudah mulai aku isi air. Aku simpan di situ dulu. Sekarang sudah selesai untuk mengelap daun sirih gading yang kedua. Jadi masih ada satu lagi yang belum dielap. Nah, ini adalah daun sirih gading yang terakhir. Udah singkat aja lah ya. Sudah dielap semuanya, sudah bersih kembali, sudah kinclong dan juga glowing. Oke, sekarang kita pindahin dulu daun sirih gadingnya ke atas mesin cuci karena rak peniris piringnya mau aku pakai untuk meniriskan teko. Untuk tekonya ini yang ada di atas kompor juga ya, sama di ambalan yang ada di bawah daun sirih gading. Jadi seperti daun sirih gading juga, teko ini ditaruh di atas kompor sudah pasti kena uap minyak dan juga uap panas setiap hari. Jadi kita harus lebih sering untuk mencucinya. Begitu juga dengan ambalannya, harus sering-sering kita lap supaya tidak berminyak-minyak dan juga nggak licin juga. Oke teman-teman, di sini ambalannya sudah mulai bersih. Kenapa di sini aku ngelapnya pakai tisu? Karena menurutku tisu itu lebih gampang menyerap minyak dan juga menyerap air. Dan hasilnya juga lebih bersih gitu teman-teman. Ditambah lagi, kalau misalnya ngelapnya pakai tisu itu tinggal buang aja, nggak harus nyuci lagi. Praktis sekali kan ya? Oke lanjut. Ambalannya sudah bersih, sekarang aku lap tekonya. Untuk teko ini sebenarnya cepat banget kering, cuman masih ada sisa-sisa airnya sedikit. Jadi supaya nggak licin juga, makanya aku lap-lap dikit. Nah, ini aku cuci juga baskom yang tadi aku pakai untuk menyimpan sementara daun sirih gadingnya. Supaya nanti bersih semua, kering semua, jadi dapurku lebih lega. Gitu kan ya. Oke teman-teman, sebelum video ini berakhir, aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah selalu setia nonton video aku, yang sudah selalu mendukung channel aku, baik itu melalui like, comment, subscribe, ataupun membagikan video aku di tab komunitas kalian. Terima kasih banyak ya. Dan untuk teman-teman yang barangkali baru menemukan channel aku atau baru menonton video aku ucapkan selamat datang. Semoga kalian suka dengan video-video recehku ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk tekan subscribe dan juga lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Dan alhamdulillah sekarang tanaman-tanamanku sudah bersih, sudah diganti airnya, mereka sudah terlihat lebih segar, jadi sejuk untuk dipandang. Dan gak tahu kenapa ya, kalau misalnya ruangan yang ada tanaman aslinya, menurutku itu enak banget dilihat walaupun itu hanya dedaunan. Di sini tekoku juga sudah bersih ya, sudah terbebas dari minyak, untuk ambalannya juga sudah tidak licin lagi, sudah bersih semuanya. Nah, sekarang aku mau kasih lihat dari jarak dekat daun sirih gading yang ada di dapurku, betapa glowing dan berkilaunya permukaan daunnya ya. Ini sangat berbeda dengan daun sirih gading yang ada di halaman. Mungkin memang ini pengaruh dari uap minyaknya ya, jadi pada nempel-nempel di bagian permukaan daunnya. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengganggu pertumbuhan dari daun sirih gadingnya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Kita sambung lagi di next video. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu dimanapun kalian berada. See you next video. Bye. Wassalamualaikum.